Guys, di sini kita berdua udah ada di depan Museum Fathahillah. Museum ini tuh jadi saksi bisu pembantaian kaum Tionghoa dan juga perbudakan di pribumi yang dilakukan oleh VOC. Coba ya, aku mau masuk. Wow, ini gelap banget sih. Ini kita buka berdiri. Dan ini benar-benar gelap. Siap untuk nyiram? Zerem. Kota tua, kota yang menolak untuk move on dari penjajahan yang mengerikan. Meskipun tragedi ini udah terjadi di ratusan tahun yang lalu, tapi kesedihannya masih melekat sampai sekarang. Di sini gue murni menceritakan apa yang gue rasain sebagai orang yang terbiasa dengan keberadaan mereka. Nah, kita belajar sedikit soal sejarahnya kota tua ya guys. Kalau kalian gak mau pengen langsung ke mistisnya, bisa langsung skip ke menit ini ya. Kota tua terletak di Jakarta Barat dan punya luas 1,3 km persegi. Jadi jauh sebelum menjadi kota tua, dulunya daerah ini adalah wilayah kekuasaan Pajajaran dan disebut sebagai Sunda Kelapa. Tapi di tahun 1526, Panglima Perang Fathahillah bersama prajurit Kesultanan Demak merebut Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Setelah Belanda masuk ke tanah air, keberadaan Jayakarta itu menjadi incerannya VOC guys, karena lokasinya yang sangat strategis. Akhirnya pada tahun 1619, VOC ini di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen merebut Jayakarta dan ganti namanya jadi Batavia. Nah, dibangunlah nih sebuah kota megah di Batavia yang menjadi pusatnya VOC dan pusat perdagangan Asia saat itu guys. Hebat banget. Batavia ini dihuni sama warga Belanda, pribumi, dan juga ada warga asing nih guys. Pribumi yang tinggal di sini pun menamai diri mereka sendiri sebagai suku Betawi. Yang sekarang kita kenal kan. Orang Betawi itu kampungnya ya di Jakarta gitu. Nah, setelah Jepang masuk ke Indonesia di tahun 1942, Batavia ini diambil alih dan dinamai menjadi Jakarta yang kita kenal sekarang kan. 3 tahun kemudian di tahun 1945, Jepang ini berhasil dipukul mundur guys, dan akhirnya Jakarta menjadi milik Indonesia sepenuhnya. Barulah nih di tahun 1972 atas dekret resmi dari Gubernur Jakarta saat itu yaitu Pak Ali Sadikin, kota tua pun dijadikan sebagai situs warisan. Di kota tua ini banyak banget lokasi yang bisa kita kunjungin guys. Tapi gue dan Putri Erika pengen ngebawa kalian untuk mendatangi kota tua ini melalui kita lihat-lihat mistis-mistisnya gitu ya guys. Di sini sebenarnya ada 2 tempat yang paling bersejarah dan juga tak lupa mistisnya juga sangat kental. Yang pertama adalah Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah guys. Mungkin kalian familiar nih, mungkin yang anak Jakarta atau sekitar Jabodetabek pernah datang ke Museum Fathahillah pas waktu sekolah. Kalau kalian udah pernah ke Museum Fathahillah, coba ya kalian komen. Hai guys, kita sekarang lagi di Kota Tua. Gue sampainya di Kota Tua nih sekitar jam 12-an guys. Di sini tuh panas banget ya. Pas nginjakin kaki di daerah Kota Tua nih, rasanya gue tuh balik lagi ke abad 18. Bener-bener kayak bukan Jakarta yang seperti gue biasa lewatin di Jakarta Selatan gitu guys. Itu tuh bangunannya tuh kayak bangunan Belanda dan bener-bener kayak pokoknya kayak balik waktu lagi gitu loh. Akhirnya nih udah nih kita skip, kita masuk ke halaman Museum Sejarah Jakarta. Museum ini nih dulunya adalah Balai Kota Batavia yang dibangun di tahun 1707. Nah, selama 2 abad nih, balai ini dipakai sebagai kantor administrasi Kota Batavia guys. Bangunan ini sengaja dibuat mirip seperti Istana Dam yang ada di Amsterdam, yang bentukannya kayak begini. Mirip kan? Cuma beda warna catnya doang lah ya. Tapi jangan terkecoh ya sama megahnya bangunan ini guys, karena dulu tempat ini tuh penuh darah dan penuh tangisan, penuh kematian. Serius. Asal kalian tahu ya, teras bangunan ini nih yang biasa dipakai buat sepedahan sekarang guys, orang-orang ketawa-ketawa di sana dulunya dipakai tempat eksekusi metong para tahanan pribumi dan Tionghoa di hadapan umum. Tuh kan terbuka ya halamannya. Nah, di situ orang-orang pada dieksekusi guys. Jadi siapapun bisa ngelihat eksekusi manusia di situ ya. Serem loh. Nah, sedangkan nih di bagian bangunan yang lain nih dipakai untuk jadi kantor, ruangan pengadilan, dan juga ada penjara bawah tanah. Ntar kita bakal ke penjaranya guys. Tonton aja sampai habis ya. Nah, di depan museumnya ini ada 4 meriam, 2 di sisi kiri dan 2 lagi di sisi kanan guys. Di dalam meriam ini tuh emang ada batu-batunya gitu lah guys ya. Mungkin orang-orang iseng ditaruh di dalam situ, tapi dulunya ini dipakai untuk menembaki orang ya. Di dalamnya diisi peluru gitu. Serem ya. Nah, habis lihat-lihat ini tuh gue pun jalan nih ke depannya. Guys, di sini kita berdua udah ada di depan Museum Fathahillah yang tepatnya ada di Kota Tua. Selain kita membahas sejarahnya di tempat ini, kita juga akan mengulik mistis yang ada di dalamnya. Langsung aja kita masuk.
Sus, waktu jalan kita ngelihat di jendela atas museum itu ada para bule, guys. Ya udah dong kita sapa-sapa, soalnya mereka juga dada-dada duluan. Jadi kita dada-dada gitu. Hai mister. Hai. Tapi berasa kayak balik lagi gitu ke zaman dulu. Emang bener, di atas itu adalah bule-bule, di bawah sini adalah pribumi. Tragis sih ya, dark joke banget anjir. Emang banyak banget guys bule di kota tua ini. Mereka aja tertarik untuk mempelajari sejarah kita gitu. Masa kita enggak ya? Bener kan? Nah, gua pun di sini bertekad untuk ngajakin kalian buat nginget lagi nih sejarah Indonesia yang kelam, mistis, dan juga patut kita inget-inget nih guys. Perjuangan Indonesia. Nah, untuk masuk ke dalam museumnya, kita tuh harus bayar 5.000 per orangnya guys. Setelah bayar, beli tiketnya, kita pun langsung nih masuk ke dalam museumnya. Di sini pertama kali kita masuk itu kita langsung ngelihat ada mural di dinding. Mural ini dibuat di tahun 1975 oleh hari jadi. Di dinding tengah nih emang ada lukisan sebuah pesta yang dihadiri banyak orang Belanda dan pribumi yang berpakaian Jawa mewah gitu ya guys. Lu bisa lihat nih juga, dia dihidangkan tuh makanan-makanan Indonesia, sate, kari, telur asin. Pokoknya mereka sangat berbahagia ya kan. Bagian atasnya tuh gue juga inget itu banyak yang kayak main musik gitu-gitu, kayak beneran pesta gitu. Sedangkan mural di bagian sebelah kiri itu menggambarkan kondisi Sunda Kelapa yang penuh orang-orang pribumi ngangkut karung lada. Mural ini emang double meaning guys sebenarnya. Kalau gue ya lebih mengartikan sebagai cerminan betapa hedonnya hidup para penjajah nih ya di tanah air gitu. Enak hidup mereka, sedangkan para pribumi ini malah dijajah dan disiksa. Lu lihat aja deh lukisan di dinding ini, para pribuminya kan mukanya pada sedih dan pada nangis. Nah, kalau lu sadar ya, mural ini emang bagian atasnya belum selesai dicat karena ternyata dinding yang lembab ini ngebikin catnya susah kering guys. Jadinya nggak diselesain. Tapi meskipun baru jadi setengah doang, lukisannya tuh bagus banget ya. Nah, sehabis ngelihat mural, gue pun bergerak ke sisi lain museum. Sebenarnya kita bisa aja nih pergi ke lantai 2 langsung gitu, tapi kita langsung pergi ke ruangan yang berisi timeline Sunda Kelapa sampai berubah jadi Jakarta tuh, yang tadi udah sempat gue ceritain di depan. Nah, selain itu, di ruangan ini juga ada foto tokoh penting zaman penjajah dulu. Ngelihat tokoh-tokoh ini tuh entah kenapa gue jadi kayak kebayang kekejaman mereka yang mereka lakuin ke buyut kita gitu. Salah satu bukti kekejaman VOC itu adalah geger Pacinan di tahun 1740. Di tahun itu ya, museum ini tuh jadi saksi bisu pembantaian kaum Tionghoa dan juga perbudakan di pribumi yang dilakukan oleh VOC. Nah, semua ini bermula di tahun 1719. Sehabis dunia geger kalau Batavia itu adalah pusat perputaran ekonomi dan niaga. 80.000 etnis Tionghoa nih datang ke Batavia untuk ikut berdagang nih guys sebenarnya. Tapi di tahun 1740, perekonomian dunia ini menurun drastis. Begitu pula pendapatannya si VOC. Sehingga gubernur VOC saat itu, Adrian Falk, aduh gue nggak bisa nyebutnya ya, pokoknya ini tulisannya, itu tuh dapat tekanan dari Belanda buat bisa memaksimalkan pendapatan kasnya VOC kan. Akhirnya Adrian ini membuat kebijakan untuk menangkap pribumi untuk kerja paksa. Ya di sini mulainya kerja paksa guys. Dan kebijakan kedua yaitu memperlakukan surat izin tinggal sementara atau zaman sekarang disebut visa ya untuk para imigran Tionghoa nih. Kebijakan ini tuh sangat memberatkan etnis Tionghoa sampai bikin mereka tuh bener-bener jatuh miskin guys. Nah, karena ini banyaknya etnis Tionghoa yang tuh nggak mampu bayar visa ini guys, dan akhirnya jadi imigran gelap. Nah, mereka yang ketahuan jadi imigran gelap itu dipenjara dan sebagiannya tuh dideportasi langsung ke Sri Lanka pakai kapal. Tapi ternyata mereka yang berangkat ke Sri Lanka nih malah tahu nggak, kapalnya itu ditenggelamin di tengah laut sampai meninggoy semua. Gila, manusia apa manusia ini mereka semua ya. Nah, kabar tenggelamnya ini ngebikin para warga etnis Tionghoa yang ada di Jakarta saat itu ya benar-benar marah. Mereka pun bersekutu dengan para pribumi yang sama-sama lelah gitu ya ditindas mati-matian sama Belanda untuk memberontak ngelawan VOC ini. Nah, di bulan September 1740 nih pemberontakan ini pun dimulai guys. Di sini mulainya. Nah, karena kurangnya persenjataan pribumi dan Tionghoa saat itu, 9 Oktober 1740 VOC ini bisa dengan mudah untuk menyerang balik dengan cara membakar pemukiman milik warga Tionghoa. Gila. Semua etnis Tionghoa pun dislay secara keji guys. Beberapa dari mereka itu dieksekusi di alun-alun balai kota, dan gak sedikit juga yang dislay di samping toko merah, sungai, dan bahkan rumah sakit yang ada di sekitar toko tua ini. Hal ini tuh berlangsung sampai 13 hari, sampai akhirnya dinamai menjadi geger Pacinan. Diperkirakan nih sedikitnya 24.000 orang etnis Tionghoa jadi korban tragedi ini guys. Gila kan? Separah apa nih sekarang yang udah jadi situs
pariwisata. Dulu itu tempat ngesele orang 24.000 orang metong di sini, guys. Udah nih, kita langsung aja ngelihat kondisi penjara yang dulu dipakai untuk nahan para pribumi dan juga etnis Tionghoa, guys. Kayak namanya ya, penjara ini ada di bagian bawah bangunan, guys. Sumpah, ngelihat kondisi penjaranya tuh gue jadi keinget kandang ayam, ya nggak sih? Bayangin nih ya guys ya, para karyawan VOC, petingginya VOC tuh kerja nih di bagian lantai atas nih. Tiap harinya mereka tuh happy-happy, party, makan-makan dengan raku, sedangkan di bawah mereka itu para tahanan yang merintih kesakitan, kelaparan guys, di bawah penjara. Duh, manusia apa manusia sih kalian tuh? Miris banget kan ya? Penjara ini tuh ada 5 ruangan guys. 4-nya itu untuk tahanan laki-laki, 1-nya untuk tahanan perempuan. Semuanya ini berukuran 8 kali 3 meter, yang tingginya 1,7 meter doang guys. Malah kayaknya nggak sampai dah, lebih pendek gitu kayaknya. Soalnya gue yang 170 cm aja harus begini, masih nunduk. Itu karena penjara ini tuh melengkung gitu guys. Jadi bagian tengahnya aja yang 1,7, tapi sisanya itu sekitar 1,6 atau kurang. Ya gitu guys, 1,6 meter atau kurang pokoknya. Gila, sempit banget guys. Pokoknya mereka yang para tahanan di sini tuh harus nunduk gitu loh guys. Dan lu tahu, di dalam penjara ini masing-masing itu tuh bener-bener diisi nggak yang cuma 5 orang atau 4 orang, enggak, tapi bisa diisi 50 sampai ratusan orang di satu ruangan penjara ini. Gue kebayangnya tuh mereka nggak sampai duduk gitu, mereka sampai harus berdiri saking sempitnya. Gimana bisa tidur juga, nggak kebayang. Bisa berdiri tegak, gue nggak bisa berdiri tegak coy. Nah, selama di penjara ya nih, para tahanan kakinya itu selalu dirantai dengan pemberat 40 kilo ini guys. Ini pas gue mau nyoba angkat bola pemberatnya, bener-bener berat. Gue nggak gimmick guys, ini berat guys, gue nggak bisa angkat dengan mudah. Lu bayangin ya, dengan posisi kaki yang dipasangin sama ginian pemberat ini, mereka itu disuruh kerja paksa juga loh, panas-panasan di luar tanpa dikasih makan, terus-terusan disiksa gitu guys. Gimana nggak horor juga. Dan yang satu lagi yang gue notice adalah pas gue masuk ke dalam penjara ini ya, penjara ini tuh bau darah dan juga campur sama bau pesing. Padahal ini penjara kan udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah ditempatin ya, tapi sumpah amis dan pesingnya tuh masih berasa dari depan penjaranya aja deh, nggak usah masuk masih berasa. Gue bener-bener nggak tega ya ngebayangin apa yang para tahanan lalui selama di sini ya. Gue dan teman-teman gue tuh ngerasa pusing banget, padahal di luar itu fine-fine aja guys. Soalnya energi di sini tuh bener-bener kuat yang gue rasa ya, campuran antara residual memori, marah, sedihan, putus asa, dan juga energi yang sosok-sosok jahil gitu seperti Kunti, Poci, Dedemit yang suka sama darah, itu semuanya ngumpul di sini dan itu bener-bener kayak ngebikin kepala kita tuh kayak padet gitu dan bener-bener jadi pusing. Nah, di sini gue nggak masuk di satu sel aja guys, tapi gue juga masuk ke sel-sel yang di sebelahnya. Coba ya, aku mau masuk. Wow, ini gelap banget sih. Lu lihat sendiri deh, isinya sama, tapi entah kenapa gue ngerasa energinya tuh lebih mengintimidasi gitu. Ini kita buka berdiri, dan ini benar-benar gelap. Aku bahkan nggak cuma bisa lihat sampai kamera ke belakang situ sama sekali nggak kelihatan. Nah, di sini gue pindah ke sel penjara lainnya ya guys. Di samping sini tuh ada bola pemberat yang lebih besar lagi guys. Gue nggak tahu sih berapa kilo tepatnya ini ya. Di bagian depan penjara ini ya, itu tuh ada reruntuhan gitu. Gue nggak tahu ini udah kayak begini dari dulu apa barusan gitu guys. Cuman ya serem nggak sih ngeliatnya. Nah, meskipun udah rubuh gini, lu bisa lihat ya kalau para tahanan ini nggak bisa kabur dari sini guys. Orang selnya itu ada 2 loh, di depan sama di belakang. Jerujinya double gitu. Di sini akhirnya gue sama teman-teman gue ini nggak bisa lama-lama di sini, kita langsung cabut guys. Sebelum kita ninggalin tempat ini, kita tuh berdoa dulu di depannya. Nah, setelah kita cabut, kita tuh nggak langsung pulang dari kota tua ini guys, tapi kita ke satu tempat lagi, di mana tempat ini itu yang jadi saksi geger Pacinan ini guys, yaitu Toko Merah. Lokasinya nggak jauh dari sini ya. Toko Merah ini dibangun di tahun 1730 dan jadi salah satu bangunan tertua di Jakarta. Dulu bangunan ini tuh dipakai sebagai rumah Gubernur Jenderal Gustav William Barron. Ini adalah jenderalnya VOC guys. Tapi setelah VOC bubar, rumah ini tuh berubah hak milik dan pernah jadi hotel juga dan pernah juga jadi kampus gitu guys. Emang sudah panjang jalannya. Dan lu tahu di akhir tahun 1851 ya, bangunan ini tuh dibeli oleh warga Tionghoa bernama Oi Liao Kong ya, yang menjadikan bangunan itu sebagai rumah dan juga toko gitu guys. Karena warna dindingnya yang merah, maka orang-orang ini nyebut Toko Merah. Disebut ditaruh kan tuh Toko Merah ya kan di depan gedungnya. Di tahun 1740 pas geger Pacinan ini terjadi, halaman Toko Merah ini tahu nggak dipenuhi sama mayat-mayat orang Tionghoa yang disele dengan cara dan disembelih
guys. Lu tahu ya lehernya itu gila, itu bukan hewan, manusia. Dan lu tahu nggak kenapa mereka di kayak gitu, nggak yang kayak langsung didor aja gitu biar cepet metongnya? Alasannya cuma mau ngehemat peluru. Gila nggak? Sumpah, demi ngehemat peluru orang-orang metong dengan cara yang menyakitkan gitu. Bisa nggak? Udah hemat nyawa juga gitu, nggak usah ngebunuh-bunuh orang, ya kan? Nah, dengan cara slaynya seperti itu, otomatis di depan toko merah ini tuh dipenuhi tumpahan darah gitu guys. Sampai-sampai nih ya, katanya halaman toko merah ini tuh dipenuhi darah setinggi mata kaki, kayak banjir guys. Bayangin 24.000 orang juga diselay di daerah situ gitu. Kebayang sih gue kayak banjir coy, saking banyaknya nyawa yang melayang gitu, sampai ngegenang darahnya sampai semata kaki. Dan kali besar yang di depan seberang toko merah ini guys, itu pun dipenuhi jasad-jasad yang sengaja dibuang di sana. Air sungainya itu berubah juga jadi merah dan kental banget guys saat itu. Mirip sama kejadian jembatan merah Surabaya guys. Waktu gue kesini ya, hal pertama yang gue notice adalah bangunan toko merah nih, yang emang beneran tinggi banget. Nih, gue lewat nih di depannya. Lihat kan? Emang segede itu guys. Toko merah ini punya 3 lantai. Tapi sayangnya gue nggak bisa masuk ya, karena bangunan ini tuh nggak dibuka untuk umum guys. Tapi kalau kalian Google nih, toko merah itu punya 41 kamar di dalamnya. Untungnya meskipun nggak masuk ke dalam, gue masih bisa ngintip lewat jendelanya guys. Ternyata emang bagian dalam rumahnya tuh bener-bener kelihatan mewah banget coy. Pintu kayunya itu tinggi, terus kokoh banget. Di samping pintu kayunya juga itu ada tangga kayak bergaya barok gitu yang simetris. Mirip tangga-tangga bangunan megah di Eropa di abad 16. Nah, denger-denger nih ya, di Indo tangga modelan kayak gini tuh cuman ada di toko merah doang guys. Tapi guys, kemewahan toko merah ini nggak cuma dilihat dari tangganya, tapi juga lampu gantung di atas tangga. Mirip banget kayak istana kan? Nah, siapa sangka nih, bangunan secakap ini dulunya adalah saksi mata ketragisan 1740. Nah, di jendela samping ini gue bisa lihat ada pintu yang mirip yang kayak tadi gue lihat guys. Di dalam pintu ini ada jendela kaca yang mantulin warna merah. Mirip warna lentera gitu ya. Dari depan aja emang sebagus ini, gimana di dalamnya coy? Gue kepo banget ya. Semoga suatu hari nanti kita bisa masuk nih ke dalam sini ya. Tapi lo harus hati-hati kalau mau lihat-lihat toko merah guys. Karena di sini tuh banyak banget cerita mistik sosok Kunti Belanda yang suka nampakin wujudnya di jendela atas sampai nangis-nangis gitu. Mana pas gue datang di sini, jendela atasnya emang setengah kebuka gini guys. Asli, tiap kali lihat atas gue merinding banget bawaannya guys. Walaupun ini siang-siang. Selain mbakku nih ya, ada cerita juga pengunjung yang pernah ketempelan korban geger pacinan sampai dia bisa ngomong bahasa Mandarin. Coba bayangin di depan toko ini. Dan sering banget di halaman toko merah juga nih ya, ada suara kayak langkah prajurit yang seretak duk 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 gitu guys. Untung aja kita kesini siang-siang guys. Coba kalau malam pasti lebih serem lagi kan. Tapi dibalik semua ini ya, gue bersyukur banget bisa ngelihat sedikit sejarah Jakarta nih guys. Meskipun sejarah yang gue temuin itu nggak jauh-jauh dari tragedi, tapi tragedi inilah yang memberi kita pelajaran. Padaku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya segitu aja penelusuran Gusur kali ini. Kita di sini lebih banyak belajar sejarah, tapi kalian yakin kalau dengan sejarah yang kelam dulu dialami oleh kota tua ini nggak bisa jauh-jauh juga dari mistis guys. Tapi semoga tragedi ini memberi kita pelajaran. Semoga kita juga semakin cinta oleh negara Indonesia dan bisa menjaga Indonesia sepenuhnya dari penjajah-penjajah yang sangat kejam. Dengan video ini gue juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia yang ke-78. Kemerdekaan datang dengan tak mudah. Mari kita terus melaju untuk maju. Untuk Indonesia yang lebih mantap. Wakanda forever. Kok jadi Wakanda lagi? Sampai sini aja dulu guys ceritanya. Kalau kalian suka video ini, dukung gue dengan cara subscribe, like, dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa juga mampir ke Instagram dan juga TikTok gue ya. Silaturahmi di sana nih. Dan juga nih ya, buat kalian yang punya cerita-cerita horor, maybe tentang kota tua juga, silahkan kirim ke email ini ya. Ceritain langsung dengan lengkap guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.